Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Tanggal 31 Desember 2023 hari ini guys. Oke, besok kita sudah masuk ke tahun 2024. Oke, mudah-mudahan malam tahun baru kalian menjadi malam tahun baru yang menyenangkan dan berkesan dari yang sebelum-sebelumnya ya guys. Amin, amin, amin sekali lagi untuk itu. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2024 untuk Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance. Selain itu aku juga akan bukakan satu kartu manifestasi atau kartu afirmasi yang perlu diwujudkan dimulai dari Januari 2024 sampai dengan selama-lamanya ya. Dan yang berikutnya adalah kartu clue direction atau petunjuk yang akan membuat bulan Januari ini terasa jauh lebih menyenangkan ya guys untuk dijalani. Karena trust me guys, Januari pasti punya tantangannya sendiri. Mungkin akan lebih santai, lebih tenang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, atau bisa jadi akan lebih rempong dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi apapun nanti kartu yang keluar yang terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu ya Scorpio, karena aku ini tarot reader guys, oke? Oke. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini masuk ke dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu Scorpio. Oke, kita langsung mulai guys dari mantra dulu atau afirmasi. Halo, please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for January 2024. Thank you very much. Kenapa seret ya? Padahal belum manggang-manggang. Manggang-manggangnya mah nanti malam. Oke. Ini dia Scorpio. Clear your karma. Kalian itu sering dapat kartu transformation ya guys, kartu the world, kartu the dead, your card. Kayak tentang spirituality belakangan ini yang aku baca untuk Scorpio. Dimulai dari, kalau masih ingat Scorpio, di Oktober, November, Desember, bau-bau kartu Scorpio itu tentang karma-karmaan, end of a cycle, transformation, kemudian upgrading spirituality. Begitu juga dengan Januari ini, berarti masih berlanjut ya guys. Ini clear your karma katanya, membayarkan karma di Januari ini, oke? Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Scorpio supaya kamu bisa screenshot guys dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa 1 atau 2 hari Scorpio, minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang bulan Januari, jadi 31 hari berturut-turut ya. Kamu baca ini pagi hari guys, sesudah bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur di masa ngantuk-ngantuknya, oke? Mungkin akan perlu dibaca itu hari pertama, kedua, ketiga aja, setelah itu kamu akan hafal ya. Jadi yang perlu kamu ucapkan pagi hari itu kayak I'm clearing my karma right now. Aku sedang membayarkan karma, sedang membersihkan karma. Begitu juga sebelum tidur, aku sedang membayarkan karma, membersihkan karma. Tujuannya apa? Supaya kamu siap menghadapi apapun itu karmamu guys ya. Jadi kalau misalnya ini nanti dalam bentuk masalah besar misalnya karmanya, kamu itu bisa sabar dan menanamkan ke dirimu bahwa ini sedang dalam pembayaran karma ya. Setiap hari kita creating karma Scorpio, setiap hari guys, karma baik, karma buruk begitu. Dan setiap kali karma baik kita kasih, kita pun akan menerima reward ya, atau balasan yang baik. Dan kalau kita membuat karma buruk, kita pun pasti akan menerima punishment, hukuman ya. Dan jika yang kita terima itu atau yang kamu terima ada in specific, karena aku pun Scorpio guys, yang mungkin gak enak, cobalah untuk membayangkan atau memikirkan dalam proses manifestation ini, this is clearing karma. After this one, semuanya akan clear, bersih. Aku tidak perlu berurusan dengan itu lagi. Aku akan memulai yang baru di 2024 ini tanpa perlu membawa karma-karma lama. Isn't that good guys ya? Enak banget gitu kalau seandainya semuanya dibereskan, diselesaikan di Januari ini, dan kemudian Februari akan dimulai yang baru, yang segar, fresh new begitu guys, oke? Karena kita nggak bisa lari dari karma Scorpio, kita nggak bisa lari dari karma guys. Itu memang harus dibayarkan. Banyak orang yang mencoba untuk menghindar, dia pikir bisa dihindari selama-lamanya. No, itu hanya penundaan ya, Three of Wands. Kalau
Misalnya kita bikin masalah dalam hal keuangan, boros, pinjam sana pinjam sini, utang sana utang sini, itu kan creating bad karma. One day begitu di suatu hari nanti, itu pasti akan tiba waktunya kita mendapatkan hukuman atas keborosan-keborosan kita di beberapa waktu sebelumnya. Dan itulah yang disebut dengan pembayaran karma, guys. Apa yang diberi itu yang diterima. Ada orang yang akan menghindar, nggak mau, mungkin nggak mau bayar utang, kabur, atau pura-pura menghilang, pura-pura gila, guys, pura-pura mati. Bahkan aku ada teman pernah terlilit hutang kartu kredit, dia bikin surat kematiannya sendiri, kayak begitu. Itu menghindari karma. Dan kemudian bukannya selesai, guys. Jangan dia pikir gara-gara dia nggak mati, bank menghapus misalnya hutang-hutangnya, KTA-nya begitu, dan kemudian itu selesai. Enggak, itu akan dibayarkan lagi. Berikutnya akan datang lagi waktu untuk pembayaran karma. Entah apa ini karma kalian, Scorpio, kalian yang tahu, guys. Tapi yang pasti tanamkan di dalam hatimu, once ini beres, kamu akan segera memulai yang baru. Kalaupun misalnya karma ini akan bikin kamu masuk dalam the tower situation, kayak misalnya tadi tentang hutang, jadi jual tanah, jadi jual mobil, jadi jual aset, bongkar tabungan misalnya, tapi setidaknya itu akan selesai. Tidak perlu berurusan lagi dengan kesalahan di masa lalu tentang cara memanage keuangan kayak begitu ya. Dan kedepannya nanti kamu akan lebih bijaksana supaya peristiwa yang lama atau kesalahan yang lama tidak terulang kembali. Oke, selamat menjalani karma ya, guys. Selamat menjalani pembayaran karma. Aku harap atau aku doakan agar semua Scorpio tetap tabah dalam menjalaninya, menyelesaikan semuanya untuk bisa pantas mendapatkan the new life ya, atau kehidupan yang baru, yang fresh new, dimulai dari awal, dari nol kembali. Oke. Berikutnya kartu kedua yang akan aku ambil adalah kartu direction, advice yang akan membantu membuat bulan Januari ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani, Scorpio kolektif. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Halo Scorpio. Oke, celebrate the beautiful gift of life. Ketika kartu ini datang, guys, kamu sulit untuk melihat hadiah-hadiah indah dalam hidup di bulan Januari ini. Banyak hal-hal, guys, yang sebenarnya hadiah yang tidak terharga, tidak bisa dinilai dengan uang begitu, atau tidak bisa dinilai dengan hal duniawi yang kamu lupakan atau kamu nggak bisa menghargai begitu, nggak bisa mensyukuri. Dan itu akan membuat bulan Januari ini terasa membosankan karena kayak flat begitu Januari kamu. Dan beberapa di antara Scorpio karena berurusan dengan pembayaran karma mungkin akan down, turun ya. Keadaan finansial biasanya jadi bermasalah, karirnya bermasalah, namanya juga dalam masa the tower ya, guys, atau romansnya bermasalah begitu. Dan di saat-saat seperti itu penting sekali untuk kamu melihat hadiah-hadiah kecil yang sangat berharga yang kamu dapatkan dalam hidupmu, supaya bulan Januari ini tidak terkesan flat, datar, atau malah tidak terkesan membebankan ya. Karena dalam pembayaran karma, the tower akan datang berkali-kali untuk kamu, guys, dalam momen pembayaran karma. Lihat ini dia kayak menggendong anak kecil ya. Mungkin kamu nggak pernah menghargai atau men-celebrate, merayakan bahwa kamu mempunyai hal yang berharga sekali. Kayak misalnya punya anak begitu, selama ini nggak pernah kebayang gitu. Orang-orang di luar sana banyak yang nggak punya anak, sampai pada bayi tabung ratusan juta harganya, itu pun masih gagal-gagal juga. Dan kamu bisa punya anak, misalnya ada sampai 3 atau 4, wah anakku ini seperti yang sangat berharga sekali dan tidak bisa ternilai dengan uang. Nah begitu, guys, itu akan membantu membuat bulan Januari yang mungkin flat atau tadi down itu dalam masa pembayaran karma ini akan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Carilah sesuatu yang bisa kamu syukuri, guys. Banyak hal yang bisa disyukuri di dunia ini yang bisa membuat perasaan lebih nyaman, lebih tenang. Dan kemudian itu yang kamu ingat-ingat. Jangan ingat-ingat sulitnya pembayaran karma ini ya. Jangan ingat-ingat rempongnya yang harus kamu hadapi di Januari ini gara-gara lagi bayar karma. Tapi ingatlah yang istimewa, yang bisa membuat kamu itu bersyukur lebih banyak lagi dalam hidupmu, katanya ya. A little bit hard aku lihat di sini, Scorpio, dalam kehidupan kamu in general karena pembayaran karma ini, guys. Karena pembayaran karma ini bisa jadi kamu lakukan di kehidupan yang sekarang, dibayarkan di kehidupan yang sekarang, atau akan
membayarkan karma dari kehidupan sebelumnya ya guys. Tarot percaya itu orang yang menghindar dari pembayaran karma di kehidupan sebelumnya akan membayarkannya di kehidupan yang sekarang. Ciri-cirinya nanti kalau kamu sudah membayarkan karma dari kehidupan sebelumnya, kamu nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi padaku. Itulah dia kalimat kuncinya. Oh God, kok bisa-bisanya ada orang melakukan ini padaku, tapi aku nggak pernah melakukan yang seperti ini sama orang. Nah, itu dia kalimat-kalimat inti atau ciri-ciri dari pembayaran karma dari past life ya, kehidupan sebelumnya. Gak ada gunanya guys untuk menyesali itu, gak ada gunanya mengutuki mereka, because it is what it is ya. Gimana apapun itu yang terjadi pada kita itu semuanya aksi reaksi. Tarot percaya yang seperti itu. Gak ada yang tiba-tiba terjadi di luar dari yang pernah kamu alami sebelumnya. Semuanya itu terjadi atas peristiwa take and give ya. Kamu buang energi tertentu ke universe akan balaskan atau kirimkan energi tertentu. Seperti itu juga intensitasnya sama ya. Jadi kalau kamu kayak ngerasa nantinya guys nggak pernah berbuat yang seperti ini, tapi kok bisa aku menghadapi yang seperti ini, nah itu dia tandanya bahwa kamu sedang melakukan pembayaran karma dari past life ya. Setiap kali pembayaran karma itu seperti pembayaran hutang guys, dan semua orang yang selesai lunas membayar hutangnya, dia akan merasa jauh lebih lega ya, jauh lebih berpengharapan ke depannya. Just enjoy the moment and the process katanya. Oke, kita akan segera lihat kartu highlightnya untuk kamu Scorpio. Halo. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight January 2024. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu dari deck ini ya guys untuk highlight kalian. Yang pertama mengenai karir, yang kedua mengenai keuangan, okay. Yang ketiga mengenai romance untuk Scorpio yang sedang couple, yang keempat mengenai romance untuk Scorpio yang sedang single. Okay. The High Priestess, The Strange, The Two of Swords, dan The Sun. Oke, kita rapin dulu. Kita mulai dari karir dulu ya guys. The High Priestess ini pasif, not doing anything, lebih banyak berpikir, analytical thinking katanya. Kalau bahasa corporate, bahasa budak corporate-nya banyak berpikir ya. Di masa-masa energi High Priestess, kamu akan banyakkan berpikir guys. Kamu akan melihat atau bisa mengetahui yang mana salah, yang mana enggak ya, yang mana yang ideal, yang mana tidak ideal, yang mana yang harus diperbaiki, yang mana yang harus dilanjutkan gitu. Tapi High Priestess ini pasif, not doing anything ya. Jadi ide kamu yang akan berkembang dan kemudian action kamu akan minim sekali. Oke, di masa-masa High Priestess lah kamu akan suka, kesannya itu orang akan menganggap kamu taunya lu komentar doang, lu taunya cuman bacot doang. Oke, tapi you cannot do anything about that. Akan banyak orang yang bilang begitu ke kamu di bulan Januari ini dalam karirmu ini. Tapi this is your power guys, this is your power. Apapun yang kamu bilang itu, orang akan tahu itu benar ya, karena memang ini kan jagoannya berpikir ya guys, jagoannya insting, intuisi. Kamu nanti akan bisa asal jeblok aja gitu dalam meeting misalnya, mengucapkan sebuah ide yang mungkin kalau dipikirkan gimana ini cara melakukannya, orang-orang akan kebingungan, kamu sendiri akan kebingungan gimana ya cara merealisasikan ide gila gue ini. Tapi orang akan anggap ide gilamu itu brilian. Begitulah The High Priestess energy ya. Dan don't worry guys, ini karismanya, kemudian powernya kuat banget. Jadi apapun yang kamu omongin orang dengar ya. Walaupun mereka itu akan misu-misu kayak gimana ceritanya, it's impossible begitu, tapi mereka akan sangat kayak menghargai dan merespon bahwa ide atau pemikiran kamu itu luar biasa briliannya ya. Don't worry untuk sharing your mind, ide-ide kamu itu akan chest plank banget, tajam banget katanya di sepanjang bulan Januari ini. Terutama untuk kamu yang atasan guys, ini momen yang tepat untuk memanfaatkan kreativitas bawahan kamu atau memancing mereka untuk lebih kreatif ya. Karena kan atasan begitu ya, dia kasih big picture of idea kayak blueprint. Habis itu dia bilang lu yang ini, lu yang ini, lu yang ini, lu yang ini. Karena kamu harus tetap pasif ya. Momen yang paling tepat untuk delegasi ya, untuk High Priestess energy ini, karena kamu akan bisa detail banget guys untuk menyampaikan idemu seperti apa, walaupun kamu
merasa males mungkin atau ogah-ogahan untuk turun tangan langsung ya. Kayak begitu aku lihat energi kamu di sini, tapi High Priestess ini akan dihargai orang. Ya, nggak ada yang berani melawan High Priestess guys, nenek sihir ya. Kejam, oke. Target oriented, oke. Kita teruskan untuk kartu kedua guys. Ini ada kartu The Strange di sini dalam hal keuangan. Masalah berarti ya. The Strange hanya datang ketika manusia dalam keadaan lemah, sudah tidak mampu lagi untuk bangkit atau berdiri. Ini masalah keuangan yang akan kamu hadapi puncaknya di Januari ini guys, tapi akan segera membaik. Seiring bertambahnya berjalannya waktu, Februari, Maret, April, Mei itu akan semakin membaik katanya. The Strength ini kamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan permasalahanmu yang aku rasa berkaitan dengan ini guys. Karena dari awal ketika kartu karma ini datang, aku ngerasa Scorpio itu banyak urusannya dengan keuangan atau finansial ya. Dan pembayaran karmanya itu berkaitan dengan finansial. The Strength datang untuk membantu kamu menyelesaikan urusan karmamu dalam hal keuangan, dan kemudian membuat kamu tetap bertahan guys, supaya tidak hancur lebur dalam pembayaran karma ini. Karena karma itu hal yang biasa ya, pembayaran karma itu hal yang biasa. Don't worry too much about that, karena waktu pun fluktuatif, akan segera berlalu. Tidak ada yang di situ-situ saja, termasuk masalah keuangan akan segera berlalu, semuanya akan segera berlalu. Yang penting kamu jangan lari lagi kali ini Scorpio, dan kamu harus menghadapi ya. Oke, banyak di antara kalian akan jual aset di bulan Januari ini katanya guys. Aku harus sampaikan itu. Mungkin kalian gak kepikir untuk jual aset, silahkan dijual. Yang penting beres dulu ya, yang perlu diberesin urusan keuangan ini. Kalau misalnya uang mah bisa dicari lagi, aset mah bisa dibeli lagi nantinya 5-10 tahun ke depan. Tapi yang pasti jangan menghindar, di Januari ini diselesaikan semuanya ya. Kita teruskan untuk Scorpio yang sedang couple guys. The Two of Swords muncul di sini kayak sudah mulai meragu, mempertimbangkan tentang sebuah hubungan ya. The Two of Swords, apakah akan lanjut atau putus mungkin ceritanya ya. Maka The Two of Swords ini kata kuncinya adalah mau lanjut oke, mau putus pun oke, gak masalah. Yang jelas jangan berada di persimpangan jalan berlama-lama, karena nanti kamu bisa ditabrak truk Scorpio ya. Segera buat keputusan, lanjut atau terus. Lanjut atau putus. Terus atau putus kayak begitu ya. Kalau terus guys, tanggung jawabi keputusanmu tersebut, karena itu 50% gain 50% loss. Kalaupun putus, kamu tanggung jawabi keputusanmu tersebut, karena 50% loss 50% gain ya. Yang membuat The Two of Pentacles atau The Two of Swords itu berbahaya ketika tidak mengambil keputusan ya. Kita teruskan untuk Scorpio yang sedang single guys. Ini ada kartu The Sun, single, ready to mingle and be happy ya. Ini orang yang bahagia nih The Sun ini. Dia tunggal dan kemudian melihat ke matahari. Oh, senangnya begitu ya. Jadi Januari ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk jalan-jalan. Scorpio single, Scorpio jomblo. Jalan-jalan kamu jangan tujuannya cari jodoh, tapi enjoy yourself ya. Mungkin kamu akan solo trip atau ikut grup gitu guys, with new person. Orang-orang baru akan berkumpul dalam sebuah grup gitu yang gak saling kenal, kemudian berangkat sama-sama. Biasanya itu untuk open trip istilahnya ya, untuk budget, menghemat budget. Silakan, ini momen yang tepat katanya. Kamu akan enjoy kesendirianmu dalam sekelompok orang. Kamu akan menikmati kesendirianmu dalam bersama dengan sekelompok orang, kayak begitu guys The Sun ini ya. Dan kemudian meet new person itu mungkin bagus juga untuk kamu. Yang pasti kejombloan ini tidak akan menyiksa kamu, karena The Sun ini mencurahkan ya, ini di luar kendalimu. Kamu entah kenapa nanti ngerasa kok enak banget ya jomblo begitu guys di sepanjang Januari ini. Mungkin Desember, November atau Oktober kamu itu kayak menyesali kejombloanmu guys, siapa tahu ya. Atau kalau misalnya baru berakhir hubungan di Desember ini, kemudian kamu pikir Januari ini akan penuh dengan tangis, sepanjang Januari akan sedih hidupmu gara-gara baru putus dari pacar kamu misalnya, atau ada hubungan yang baru berakhir. No, The Sun ini diberikan untuk kamu ya. Dan aku lihat beberapa di antara kalian ini kaitannya dengan pembayaran karma yang selesai. Karena setiap kali kita melakukan pembayaran karma kita guys, itu kan seperti membayarkan kewajiban dan kooperatif istilahnya ya, kooperatif istilahnya dengan universe. Dan setelah pembayaran karma selesai, clear, bersih, The Sun diberikan, karena udah nggak ada beban lagi. Aku lihat di sini untuk Scorpio single ya. Just enjoy the moment Scorpio, jangan terburu-buru guys untuk new relationship, karena trust me guys, every new relationship itu sama seperti creating new karma. Iya, kalau karma bagus yang kamu ciptakan, jangan-jangan nanti karma buruk guys. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Scorpio kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight Januari 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Januari. Wish you all the best Scorpio. Thank you very much. Dadah guys.